Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Lili Dwirika dari Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fenomena-fenomena fonetis dalam bahasa Indonesia dan relasi ortografisnya. Dalam makalah ini saya membahas fenomena fonetis dalam bahasa Indonesia dan relasi ortografis serta dampak fonologisnya dengan tujuan mendeskripsikan apa saja fenomena-fenomena fonetis yang ditemukan dan bagaimana relasi ortografisnya serta dampak fonologisnya, apakah ada perbedaan makna. Objek penelitian adalah tulisan-tulisan berupa kata-kata atau istilah-istilah yang ditemukan pada foto-foto spanduk, flyer, banner, papan reklame, tempelan kertas, tangkapan layar, atau screenshot dari percakapan di WhatsApp yang banyak beredar di internet. Ditemukan sebanyak 93 kata atau frasa atau istilah dari 50 buah foto. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Ranah kajian berkisar antara fonetik, fonologi, dan grafemik atau ortografi. Sebagai dasar teori, terdapat berbagai macam proses fonologis menurut Altman dan Ziegenhain, Pompino Marshall, serta Muslich. Sementara Herrn-Gardner lebih menekankan proses perubahan bunyi secara fonetis. Secara garis besar, dapat disimpulkan ada 5 proses fonologis, yaitu penambahan bunyi bahasa atau fon, penghilangan pelesapan fon pada awal, tengah, atau akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Kemudian ada perubahan fon pada sebuah kata, kontraksi yang keempat, yaitu gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fon yang dihilangkan. Yang terakhir adalah pertukaran posisi bunyi atau metatesis, yaitu perubahan letak huruf, fon, atau suku kata dalam kata. Dari data yang terkumpul sebanyak 93 kata, dari total 50 buah foto, ditemukan dalam penelitian yang mengalami proses fonetis atau fonologis. Yang pertama adalah anaptiksis, yaitu penambahan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah atau suara bakti atau schwa. Seperti tampak pada contoh ini. Pada kata blender, terdapat penambahan vokal lemah e di antara klaster atau gugus konsonan bl menjadi blender. Pada kata splash di antara sp menjadi splash. Pada kata Starbucks di antara ste menjadi Starbucks. Dan pada kata tufel di antara fl menjadi tupel. Penambahan bunyi schwa ini menyebabkan penambahan silaba pada kata bersangkutan. Yang kedua adalah diftongisasi, yaitu perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Pada kata tomat terdapat perubahan bunyi vokal o menjadi diftong au. Pada kata battery terdapat perubahan bunyi i menjadi diftong i, dan pada kata lift berubah menjadi live. Monoftongisasi, kebalikan dari diftongisasi, yaitu proses perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal atau monoftong. Pada kata translate, diucapkan dalam bahasa Inggris dengan diftong I. Maksud saya A. Berubah menjadi translate dengan satu vokal monoftong E. Pada fried chicken, terdapat perubahan diftong I menjadi monoftong E. Dan pada T, dengan bunyi diftong E, berubah menjadi E. Jadi tape saja. Yang keempat adalah metathesis, yaitu perubahan urutan fon pada sebuah kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Pada contoh ini terlihat
urutan bunyi dalam suku kata atau silaba kedua dan ketiga yang berubah. Sanitize menjadi satanize yang berdampak pada perubahan makna. Sanitize membersihkan dari kuman-kuman, sedangkan satanize seperti kesetanan, dan delivery mengirim menjadi dipelari. Entah apa maknanya dipelari. Yang kelima adalah netralisasi, yaitu proses perubahan font sebagai akibat pengaruh lingkungan bunyi sekitarnya. Seperti pada kata-kata berikut yang mengalami proses final obstruent devoicing, atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan Auslautverhärtung, yaitu proses perubahan bunyi plosif bersuara yang dinetralisasi menjadi plosif tak bersuara. Kata Fried di akhir kata dilafalkan dengan bunyi plosif alveolar bersuara de, berubah menjadi prit dengan plosif alveolar tak bersuara te. Akord menjadi akord, alphard menjadi alphard, keypad menjadi keypad. Sementara itu terdapat juga fenomena final obstruent voicing yang merupakan kebalikan dari fenomena netralisasi final obstruent devoicing. Bunyi plosif tak bersuara berubah menjadi bersuara. Pada akhir kata jeruk ditulis dengan huruf K dan dilafalkan dengan bunyi plosif velar tak bersuara K. Sedangkan kata jeruk ditulis dengan huruf G dan kemungkinan kita akan mengucapkannya juga dengan bunyi velar bersuara G. Begitu juga pada kata alpukat, jadi alpuken. Yang keenam adalah zeroisasi, yaitu penghilangan font sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Zeroisasi dengan model penyingkatan disebut juga sebagai kontraksi. Pada contoh ini terdapat pelesapan bunyi plosif atau hambatan atau letupan pada rangkaian konsonan atau klaster dan pelesapan salah satu konsonan ganda. Kata fruity seharusnya diucapkan fruity, tapi pada contoh ini diucapkan fruity saja. Debt collector pada contoh di sini terjadi kontraksi dua kata menjadi satu, debt collector. Aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih font pada awal kata, namun tidak ditemukan dalam data. Syncope, yang merupakan proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih font pada tengah kata, ditemukan pada contoh ini. Desktop, terlihat di sini ada penghilangan bunyi ke di tengah kata, dalam kata desktop menjadi desktop saja. Elektronik menjadi elektronik. Penghilangan bunyi aproksiman y pada PlayStation menjadi PlayStation, dan bunyi vibran pada kata halal grills menjadi halal girls, serta penghilangan bunyi frikatif interdental pada kata monthly menjadi monthly. Apocope adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih font pada akhir kata, seperti tampak pada contoh berikut ini. Di sini terdapat penghilangan bunyi vokal I pada akhir kata wifi menjadi wife. Ya, kemudian perubahan bunyi dan tulisan di sini mengakibatkan perubahan makna. Wifi adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio secara nirkabel melalui jaringan komputer untuk bertukar data, sedangkan wife, istri. Kemudian konsonan plosif alveolar de pada kata sold out menjadi sold out yang mengakibatkan perubahan makna juga. Sold out bermakna terjual atau sudah laku, sedangkan sold out apa? Jiwa yang keluar atau terbang. Pada contoh debt collector dan thrift terdapat pelesapan bunyi konsonan plosif alveolar T. Pada Grand Max terdapat pelesapan bunyi plosif alveolar D dan frikatif alveolar S. Perubahan bunyi konsonan ditemukan juga di sini selain fenomena-fenomena yang
mengalami proses fonetis fonologis. Perubahan bunyi konsonan frikatif alveolar s menjadi sh, frikatif post alveolar pada kata sit menjadi shit dalam kalimat don't sit here menjadi don't shit here yang mengakibatkan perubahan makna. Sit duduk sedangkan shit kotoran. Pada kalimat sampai rambu berikut menjadi sampai rambu next terdapat perubahan bunyi es menjadi esh dan penambahan bunyi aproksiman pada bunyi b menjadi bie. Pada pisang goreng terdapat perubahan bunyi frikatif alveolar es pada pisang menjadi plosif palatal c jadi pisang dan vibran pada goreng menjadi aproksiman y menjadi goyeng. Perubahan bunyi plosif bilabial tak bersuara menjadi frikatif labiodental p menjadi of pada contoh-contoh alpukat menjadi alpukat, depot menjadi depot, pupuk menjadi pufuk dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan bunyi sebaliknya dari frikatif labiodental menjadi plosif bilabial tak bersuara of menjadi p. Pada kata freelance menjadi freelance, innova menjadi innova, avanza menjadi avanza, livina menjadi livina dan sebagainya. Banyak sekali di sini ditemukan contohnya. Perubahan bunyi frikatif alveolar bersuara z menjadi plosif palatal bersuara j pada kata mizon menjadi mijon. Proses ini disebut sebagai palatalisasi. Perubahan bunyi plosif palatal tak bersuara beraspirasi c menjadi plosif palatal bersuara j pada kata charger menjadi jarjeran. Pada freelance terdapat perubahan bunyi frikatif alveolar s menjadi plosif alveolar d, lens menjadi land menjadi freelance. Dan pada debt collector yang ditulis debt collector terdapat perubahan bunyi plosif velar ke menjadi plosif bilabial p. Pada data lain ditemukan perubahan bunyi vokal. Pada kata tomat dan air galon terdapat perubahan bunyi vokal o menjadi vokal u yang merupakan sebuah proses yang dinamakan hebung atau heightening. Karena ada pergeseran tempat artikulasi vokal belakang yang lebih rendah, O, menjadi vokal belakang yang lebih tinggi, yaitu U. Begitu pula pada contoh kata snack, ditulis snack, bunyi A berubah menjadi E. Sayur sop menjadi sayur sop. Di sini, pada contoh ini terdapat perubahan bunyi O menjadi O akibat penulisan yang salah. Sebenarnya yang dimaksud adalah sayur sop, namun karena ditulis sayur sop mengakibatkan perbedaan makna. Sayur sop yang kita ketahui adalah sejenis masakan, sedangkan sayur sop bisa bermakna sebagai sayur sabun. Pada lift sedang trouble terdapat perubahan bunyi vokal tengah rendah A menjadi vokal belakang O. Proses ini yang dinamakan kedungfung atau rounding karena ada perubahan artikulasi vokal dengan posisi lidah yang lebih rendah A bergeser naik sekaligus mengarah ke vokal belakang bulat O. Pada kata kipet, bunyi vokal panjang I dan E berubah menjadi kipet dengan vokal I dan E yang lebih pendek. Proses fonetis lainnya yang ditemukan dalam korpus data adalah aspirasi, yaitu penambahan hembusan nafas pada bunyi konsonan, biasanya pada konsonan plosif tak bersuara. Pada kata taat terdapat perubahan bunyi konsonan plosif alveolar t tak beraspirasi menjadi konsonan plosif palatal c yang beraspirasi. Taat menjadi caat. Konsonan plosif palatal baik yang bersuara maupun tak bersuara j, c pada jalan becek diberi aspirasi atau hembusan nafas menjadi jalan becek.
Kata ojek diucapkan dengan aspirasi menjadi ojek dan bunyi konsonan plosive velar ke pada careful juga diberi aspirasi menjadi careful. Selain itu ada juga geminasi yang merupakan proses pemanjangan pengucapan konsonan yang tadinya pendek saja seperti pada contoh battery menjadi baterai karena pengaruh penulisan dengan huruf ganda yaitu double T. Dalam korpus data, banyak pula ditemukan kata-kata dengan penulisan yang sesuai dengan pengucapannya. Kata-kata seperti contoh di sini ditulis persis dan dianggap sama dengan yang diucapkan. DVD, CCTV, supplier, driver, jazz, chicken, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak pula ditemukan kesalahan penulisan yang menyebabkan makna yang berbeda, seperti vermak device menjadi vermak list, coffee morning menjadi coffee morning, water heater, waiters Hitler, lift sedang trouble, life sedang trouble. Es krim menjadi es krim. Secara keseluruhan, kata-kata tersebut dalam penulisannya dipresentasikan secara ortografis sesuai dengan apa yang diucapkan. Pada beberapa kasus seperti hand sanitizer yang ditulis hand sanitizer, water heater menjadi waiter Hitler, mengesankan si penulis kata tersebut hanya mengandalkan pendengarannya saja, lalu dengan mudahnya menuliskannya seperti itu. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan tadi, terdapat temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris telah mengalami proses perubahan baik secara fonetis maupun fonologis yang merupakan dampak dari penulisannya secara ortografis. Korespondensi antara bunyi fonetis dengan simbol ortografis lebih mengandalkan tulisan berdasarkan pelafalan pemroduksi kata-kata atau istilah tersebut dan cenderung banyak dipengaruhi oleh bahasa ibunya. Banyaknya fenomena seperti ini sebenarnya dapat menunjukkan tingkat pengetahuan serta intelektualitas seseorang pada umumnya. Bagaimana seseorang dapat menuliskan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang seharusnya ditulis, dapat terlihat jelas dari fenomena yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti bahasa Indonesia pada khususnya dan dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut, tidak terbatas pada fenomena fonetis bahasa Indonesia saja, namun pada bahasa-bahasa daerah atau bahkan pada bahasa-bahasa asing yang dipelajari. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi masyarakat Indonesia sebagai pemilik bahasa agar dapat memperhatikan sistem bunyi dan tulisan bahasa Indonesia jika mereka menggunakannya untuk kepentingan terkait tema ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.